لغة القرآن وخير نبي سكناها الروح كما أمي. لغة القرآن وخير نبي سكناها الروح كما أمي. الحمد لله حمدا كثيرا لجميع محامده كلها. الحمد لله الذي وافي نعمه ويكافئ مزيده. ربنا لك الحمد والشكر كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. سبحانك اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا بربوبيته وإبطالا لمن جحد به وكفر. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله خير نبي أرسله الله إلى العالم كله بشيرا ونذيرا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. وأوصيكم أيها المؤمنون ونفسي المذنبة بتقوى الله تعالى، وأوصيكم وإياي على طاعته وأستغفره بالذي هو خير. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. أما بعد فيا عباد الله، jamaah-jamaah yang dimuliakan Allah, pertama-tama mari kita mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada Jumat yang mubarakah ini. Alhamdulillah kita semua ditakdirkan, dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tetap teguh di dalam keimanan dan kita tergolong di antara orang-orang yang melakukan salat Jumat dengan penuh keikhlasan. Ini yang pertama kita syukuri. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah-jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman, wa qala rabbukum ud'uuni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna 'an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, Tuhan kalian berkata, berdoalah kepadaku atau memintalah kepadaku, niscaya akan aku kabulkan. Sesungguhnya orang-orang yang sombong beribadah kepadaku sungguh akan dimasukkan ke dalam jahanam dalam keadaan hina-hina. Ayat ini mengedukasi kita bahwa di dalam setiap gerak-gerik kita dan setiap tanggung jawab kita, setiap pekerjaan kita, Allah Subhanahu wa taala meminta kita untuk terus mengadakan hubungan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan senantiasa menyandarkan segala sesuatu kepada Allah, yaitu dengan berdoa. Dan Allah Subhanahu wa taala menyiapkan dari doa itu ijabah. Berdoalah kepadaku niscaya aku akan ijabah. Itu artinya ada jaminan dari Allah Subhanahu wa taala setiap permintaan seorang hamba itu pasti ada jawaban dari Allah Subhanahu wa taala. Dan menurut para ulama, jawabannya dan ijabahnya selalu yang terbaik untuk hamba itu, di mana Allah memberikan ijabah di waktu yang tepat, pada hal yang tepat, dan hal yang sangat bermanfaat pada manusia itu sendiri. Apakah ia tahu dan menyadari
akan adanya maslahat yang akan dia terima pada waktu tertentu atau tidak, ataukah ya, manusia itu tidak perlu faham akan kondisi yang sebenarnya yang tepat untuknya, maka Allah akan berikan segala ijabah daripada doa itu. Oleh karena itu, kita sebagai seorang mukmin hendaknya di awal daripada pekerjaan kita berdoa, di pertengahannya juga berdoa, dan selesai juga kita hendaknya berdoa. Beberapa tata cara berdoa yang tertera di dalam Al-Quran dan beberapa juga telah disampaikan dan dicontohkan oleh Nabi dan para sahabat. Ada doa secara langsung, ud'ullah tadarruan wa khifatan. Berdoalah kepada Allah dengan cara meratap dan hati yang penuh rasa cemas dan takut. Nah, ini termasuk adalah di antara cara-cara berdoa yang tertera di dalam Al-Quran, yang mana apabila kita lakukan itu adalah insya Allah sangat baik hasilnya dan sangat berguna bagi batin kita dan ketenangan kita. Tadarruh adalah satu sikap penghambaan kepada Allah, yaitu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya kita memohon kepada Allah ini sungguh-sungguh, dengan memohon kepada Allah agar diberi, dan hanya kepada Allah satu-satunya kita dapat meraih seperti itu. Kemudian rasa cemas dan takut. Rasa cemas ini adalah hal yang mengangkat doa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini untuk segala urusan kita dengan berbagai cara. Bisa setelah kita sholat, bisa sebelum sholat, bisa setelah kita melakukan amal jariah. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian cara yang kedua berdoa yang juga dicontohkan di dalam hadis-hadis Nabi adalah dengan cara berwasilah. Apa itu berwasilah? Al-wasilah adalah menyebutkan sesuatu yang dapat mendekatkan diri kita kepada Allah, atau menyebutkan sesuatu yang mengantarkan kita, doa kita untuk diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya adalah amal saleh. Apabila seseorang itu habis melakukan satu perbuatan amal saleh, maka jangan sia-siakan amal saleh. Disebut amal saleh itu bukan di hadapan manusia, tetapi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita berdoa. Ya. Tuntunannya sudah tertera jauh di dalam Al-Quran. Ada tuntunannya secara khusus, ternaskah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihi wasilah. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tuntutlah menuju kepada Allah al-wasilah. Apa itu wasilah? Hal-hal yang dapat mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita ingin mengetahui contohnya, hampir semua kita sudah pernah mendengarkan hadis tentang 3 orang yang terkurung di dalam gua ketika mereka berteduh dari hujan, ya, di dalam hutan, tertutup oleh batu disebabkan karena batunya jatuh. Mereka dorong bertiga, tidak bisa terbuka batu itu karena itu adalah batu besar. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, satu-satunya cara untuk lepas. Belum ada telepon pada saat itu, orang bisa menelpon, saya ada di sini. Tidak ada share lokasi pada saat itu. Ya. Jadi menurut pemahaman mereka yang ada di dalam gua, pastilah mereka akan binasa. Akan tetapi ada namanya wasilah. Ketiga orang ini adalah mereka adalah orang-orang yang tahu ada kelebihan
di dalam hidupnya dan banyak kekurangannya juga hilang. Tentu yang dimulai pertama sebelum berdoa adalah istighfar. Minta ampun dulu kepada Allah, diampuni dosa-dosanya. Itu adalah cara untuk mendapatkan wasilah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Barulah yang pertama menyebutkan bahwa dia adalah seorang yang senantiasa berbakti kepada orang tuanya. Ya, ceritanya panjang bagaimana dia berbakti kepada orang tuanya. Yang jelas saya, ya Allah, adalah orang yang berbakti kepada orang tua saya. Kalau perbuatan saya dulu itu adalah baik, menurut Engkau ya Allah, bukakan jalan keluar, maka terbuka. Buah itu sedikit masuk dalam. Kemudian yang satu lagi giliran kami, kemudian satu mengatakan, saya ini adalah seorang pemuda yang sungguh menghindari perbuatan mungkar, perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saya punya pengalaman menghindari hal itu. Ya Allah, kalau sekiranya saya ini di hadapan-Mu ya Allah telah berbuat amal saleh dengan menghindari perbuatan mungkar, maka tolonglah saya terbuka lagi. Yang terakhir adalah orang penuh amanah. Ya, titipi amanah. Gaji orang ada di tangannya. Kemudian dia kembang biakan menjadi satu gunung. Ya, berupa peternakan. Ketika orangnya datang mencari gajinya, dikasih semua yang satu gunung ini. Ya Allah, ini kalau ini adalah satu hal yang benar di hadapan-Mu ya Allah, tolonglah kami terbuka. Nah, ini yang dikatakan al-wasilah. Ulaika alladziina yad'uuna yabtaghuuna ila rabbihim bil wasilata ayyuhum aqrab. Mereka itulah yang berdoa kepada Allah, mengharapkan kepada Tuhannya al-wasilah, yang mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang manakah yang lebih mendekatkan? Nah, ini amal saleh. Jadi amal-amal saleh kita ini sangat fungsinya. Yang pernah bersedekah, yang pernah menolong orang, yang pernah melindungi orang, yang bahkan yang pernah mendoakan orang di tengah malam, itu semua adalah perbuatan amal saleh yang Allah Subhanahu wa taala perhitungkan. Dan bila itu disebut di hadapan Allah ketika kita berdoa kepada Allah, insya Allah ijabah dan istijabah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika para sahabat itu mendapatkan satu kesusahan, dia berwasilah, mereka berwasilah dan keberadaan Nabi. Tidak hanya keberadaan Nabi sebagai Nabi penutup secara substansi, tetapi secara fisik. Bahkan ada yang dekat-dekat dengan Nabi berdoa kepada Allah. Dan itu tidak salah, karena itu namanya al-wasilah. Yang dinilai oleh Allah adalah rasa kedekatannya orang itu kepada yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia mendekatkan kepada orang, kepada hal yang dicintai, apakah itu orang ataukah sesuatu, maka itu yang nilainya yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang buta pada saat itu. Kemudian dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ia ingin beribadah dan berjalan dan melakukan aktivitas sebagaimana halnya orang-orang yang tidak buta, terutama dalam urusan ibadah. Maka ia datang kepada Nabi ya Rasulullah. Bisa enggak ini ya Nabi ya Rasulullah, mata saya yang bisa sembuhkan sehingga saya bisa melek kembali, melihat kembali. Nabi bersabda, in syi'ta sabarta fa huwa khair. Kalau misalnya engkau mau, engkau bersabar saja, itu lebih baik bagi terima saja. Wa in syi'ta da'utullah. Tapi kalau kamu mau juga saya bisa doakan kepada Allah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam doakan, dan orang itu juga diajari oleh Nabi berdoa. Ya, disuruh juga berdoa. Pertama disuruh dia berwudu, kemudian setelah berwudu salat 2 rakaat. Ya. Setelah itu dia berdoa, Allahumma inni as'aluka wa tawajjahu ilaika
binabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyar rahmah. Allahumma ya Muhammad inni tawajjahtu bika ila rabbi fasyaffi'ni. Artinya, ya Allah, saya berdoa menuju kepadamu ya Allah dengan mengandalkan nabimu yang ada di depanku, nabi yang penuh dengan kasih sayang. Hai Muhammad, aku berdoa kepada Allah dengan membawa, ya Allah, sembuhkanlah mata saya. Sembuh seketika orang itu sembuh. Ya, orang itu sembuh. Apakah disebabkan karena amal jariahnya yang begitu banyak? Oh tidak. Dia sembuh disebabkan karena mengandalkan sesuatu yang dekat kepada Allah, di mana pengakuannya secara substansi mengatakan ini adalah nabi samping saya yang sangat mulia. Terimalah doa saya dengan kemuliaan nabi ini. Ya Allah, maka diterima. Dan hal ini terjadi. Inilah yang disebut dengan al-wasiyah, yang tadi disebutkan di dalam surat An-Nahl tadi, yaitu waqtadu alaihi wasiyah. Satu contoh lagi adalah di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu taala, jadi kekeringan, tidak ada hujan, ya, masyarakat menderita disebabkan karena tidak ada air. Dan keluarga Nabi juga mengalami kesulitan yang sama, yaitu tidak mendapatkan pasokan air. Maka salah seorang di antara sahabat datang kepada kuburan Nabi. Ya Rasulullah, aku kisahkan bataka ya Rasulullah. Ya Rasulullah, tolonglah umatmu. Nabi mendengarkan di alam barzah. Orang itu pulang dan mendapatkan dia tertidur, mendapatkan dirinya bermimpi. Ketika dia bermimpi, Nabi mengatakan di dalam mimpinya, Ablik anni Umar as-salam. Ya. Hai fulan, sampaikan kepada Umar ucapan salam saya. Ucapan salam saya. Maka Umar memahami hal itu. Oh, ini adalah petunjuk dari Nabi bahwa saya harus melakukan sesuatu. Maka saat itu Umar ingin melakukan salat istisqa, meminta hujan, salat meminta hujan. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu taala berdoa, Allahumma inna kunna natawassalu ilaika binabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, dulu sewaktu masih ada nabi di sekeliling kita, ya, secara fisik kami bertawassul kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditusqian agar engkau ya Allah memberikan kepada kami hujan. Kemudian wa inna natawassalu ilaika ya ammi Nabi sallallahu alaihi wasallam fastina. Dan sekarang kami bertawassul kepadamu ya Allah dengan paman Nabi-Mu. Ya, dimaksud adalah Abbas dengan paman Nabi-Mu, tidak disebutkan banyak, tetapi disebutkan statusnya. Dia adalah dekat dengan Nabi, paman Nabi. Fasbina, maka turunlah hujan, berilah kami hujan. Turun hujan seketika itu. Artinya begini, di saat kita mendesak, ingin berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita tahu diri kita ini siapa, mungkin ada pada kesalahan besar menurut kita yang bisa saja menghalangi doa kita. Bisa dengan cara bertawassul. Amal saleh yang pernah kita kerjakan, kita sebut perbuatan dosa yang pernah kita kerjakan, kita sebut untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita akui itu adalah satu perbuatan enggak, dan kita tobat di hadapan Allah. Itu juga akan mendorong doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya doa ini sebagai silahul mukmin, senjata orang beriman, itu berpengaruh keras terhadap kesuksesan kita, terhadap kedamaian kita, terhadap kesejahteraan kita, baik di dunia atau di akhirat. Oleh karena itu,
Mari kita memperbaiki doa kita dan jangan tergesa-gesa. Ada sahabat menyela, ya Rasulullah, bagaimana isti'jan? Ya Rasulullah, bagaimana itu berdoa dengan cara tergesa-gesa? Ya, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sampaikannya adalah orang yang ingin segera dijawab doanya saat itu juga, itu tergesa-gesa. Sementara dia menentukan maslahatnya bagi manusia, kapan, di mana, dan seperti apa, ya seharusnya yang diberikan pertolongan adalah Allah Subhanahu wa taala. Aku qauli hadza, astaghfirullah li wa lakum fa yaghfirul mustaghfirin fastaghfiruhu yaghfirullah li wa lakum astaghfirullah. Alhamdulillah. لغة القرآن وخير نبي سكناها الروح كما أمي لغة القرآن وخير نبي سكناها الروح كما أمي